Berlama-lama, siapa yang mau share duluan? Saya boleh, Pak? Boleh, Vincentia. Boleh ya? Yang lain boleh Ya, ya? Pak. Ya, monggo. Monggo. Saya tak mute dulu. Apakah slide saya sudah terlihat? Belum. Tapi tulisannya has started. Nah, ini sudah. Wah, bentar, mau tanya. Ini template-nya dapat dari mana? Kok bagus? Template dari ini, Pak, dari sudah tersedia memang di Google-nya, Pak. Hah? Di Google sudah tersedia? Maksudnya di Google ini, Pak, di eh, ini di Google Presentation-nya emang udah ada, Pak. Oh ya? Ya. Oh. Jadi kalau kita pakai Unair, akun Unair, template itu ada? Kebetulan di saya ada sih, Pak, tapi kurang tahu kalau di teman-teman sama di Pak David Enggak gimana. ya. Oh, enggak tahu ya. Google Slides ya berarti ya? Google Presentation, Pak, Hah? yang ini. Namanya Google Presentation. Iya, Google Pak. Slides. Oh, lu kira. Ya silakan. Baik. Selamat sore Pak David, selamat sore teman-teman semua. Selamat. Jadi, eh, ya, topik saya itu tentang game-based learning for ESL in primary education. Jadi saya menggunakan systematic literature review. Hmm. Nah, untuk Sorry, introduction-nya, sorry, sorry. game-based learning itu, Benar-benar ada ini. ya Template Pak? benar ternyata. Pakai template ya. Iya Pak, ada template-nya. Baru tahu saya ternyata. Oh ini ya bisa sharing ya. Oke oke. Sorry sorry. Ya silakan. Ya, baik. Saya lanjut untuk introduction. Game-based learning is one of the most popular interactive learning techniques. Numerous studies have demonstrated that interactive learning is more successful in reaching the desired learning outcome. These qualities facilitate the integration of game-based learning across a range of educational content and academic levels, such as primary education. And by incorporating elements of game, such as challenge and feedback, GBL creates engaging and interactive learning experience for a primary school student and making learning more enjoyable, fun, and effective. For the previous study, first, Hanei et al. 2016 highlight concerning the positive impacts and outcome of computer game at PA level. Guan et al. 2024 and P. Denoy et al. 2023 focus on the macro trends and micro development of GBL studies. And Sun et al. 2024 report findings on teacher scaffolding strategies used within game-based. And Fernando dan Prema Desa 2024, Vancouver 2021, to Tokak 2019, Potaris et al. 2017, Hung et al. 2016 report findings on particular subject. For the gap, while numerous studies have explored the potential of GBL in primary education, there is a notable gap in research
focusing on the specific impact of GBL on student engagement. To address this, the systematic literature review aims to analyze existing research to identify effective GBL techniques and assess their influence on student engagement, and also identifies the most popular GBL studies during the past decade. And the following research question, for the first research questions, what are the effects of GBL on student engagement? The second one is, what is the most popular GBL in primary education? And the last one is, what are the advantage and disadvantage of that popular GBL? And for the methodology, I use systematic literature review. So systematic literature review is a methodical process to collect, appraise, and synthesis research advice on a specific topic. For the inclusion criteria, I use Scopus database because of its high quality articles were accepted, and I am following Prisma guideline for a comprehensive search and article selection. And for the literature selection, first, the study published in Social Science Citation Index journals. A comprehensive search was conducted from 2015 until 2024, and I used Scopus database to identify potential source. For the specific information of each article, select to meet the criteria included the year of publication, purpose of the study design, background of participant, materials and procedures, and study limitation. For the Boolean for game-based learning or digital game-based learning and primary education or elementary education or grade school, and English or ESL, and empirical studies or experimental studies or findings. And yeah, for the screening procedure, this is the table inclusion and exclusion criteria for the review. So there, for the criteria, there are years, subject, area, document type, area of the study, population, type of research, language, and also the last one is accessibility. And yeah, this is the screening and filter after. This is figure one, screening and filtering process, game-based learning studies. First of all, there are 316 article before I put the after I put the boolean, and for the after that, after I include the criteria, there are the 290 article excluded, and uh, ini Pak, saya baru sampai di 26 artikel. Nah, 26 artikelnya itu saya belum baca semua, Pak. Masih dalam proses membaca. Jadi mungkin masih ada beberapa artikel yang mungkin bisa mungkin saja bisa dikeluarkan dari 26 artikel tersebut. Ya, Oke. kebetulan saya baru sampai. Ada tabelnya? Ya, Nggak ada Pak, ya? Tabelnya nggak ada. Tabel artikel-artikelnya tabel nggak ada ya? eh, belum belum saya masukkan, Pak. Belum. Ya, Oh, belum. ini Reasons itu references that I use. ini dua Ya, puluh enam Pak. ini 26 artikel tersebut. Iya, 26 artikel tersebut baru beberapa yang saya baca, Pak. Jadi kemungkinan masih ada beberapa artikel yang mungkin bisa dikeluarkan dari 26 artikel tersebut. Jadi saya belum isi untuk artikel included to review-nya. Boleh lihat exclusion inclusionnya tadi apa? Oke, exclusionnya outside. Outside ini berarti
lebih tua dari 2015 ya. Ya, seperti 2014 ke bawah gitu, Pak. Hmm. Jadi tidak masuk. Hanya social sciences and arts and Are humanities. humanities. Oke, other publications itu contohnya apa? Ya, Pak. Other publications yang document type. Seperti ini, Pak, proceeding, book type, kayak gitu, Pak. Jadi saya fokusnya di memang seperti artikel, bukan Jurnal articles, ya, ya. Pak, Jadi artikel. purely jurnal articles. Iya, jurnal artikel. Oh, other areas berarti non ESL ya. Iya, Pak. Oke, population, other types of. Oh, hanya empirical, experimental, dan apa tuh findings, Findings. other types of research. Jadi yang review juga ini ya, tidak dimasukkan ya, meta meta analisis ya, Meta analisis tidak, Pak. other languages. Ini berarti sudah dilakukan ya, publication Sudah, Pak. restricted or paywalls. Oh, oke. Oh, open access. Oke. Ya. Ya, ya, Kira-kira referensi yang saya gunakan. Ya, Pak. selesai kapan? Selesai kapan kira-kira? Dan rencana dikirim kemana? Uh, untuk rencananya, Pak, saya kirimnya ke sini, Pak. Artikel ini. Educational Technology and Society. Ini masuk ke indexing mana? Eh, Mas. kalau tidak salah ini Q1 sih, Pak. Wih, Iya, jadi dari negara sama mana nih? ada saya masih mencari jurnal. Ya, Pak. Ini negara mana? Ya, Q1 Ini ya. dari Taiwan. Oh, Q1-nya banyak banget areanya tadi. Coba lihat yang hijau-hijau tadi. Atas itu tadi kayaknya. Nah, itu. Tidak, Oh, ada 4 tidak. area ya. Iya, Pak. Education, e-learning, engineering, sociology, and political science. Oke, Q1 semua itu. Eh, tapi saya masih mencari untuk jurnal jurnal tujuan lainnya, Pak. Hmm. Kira-kira ini kan apa tadi lead review ya, sistematik ya. Iya, iya, Pak. eh Peluang untuk masuk bisa diterima di sini besar nggak? eh Kira-kira. bisa jadi sih, Pak. Cuman kalau untuk kemampuan saya sendiri, saya masih meragukan sih, Pak. Jadi saya masih mencari eh, Ini aja, jurnal tujuan yang coba dicek apakah, oke, pertama apakah systematic literature review itu sering dipublikasikan di jurnal ini, ya. Yang kedua, apakah ya, Pak. sudah ada systematic literature review yang membahas tentang itu? Kalau sudah ada, mungkin akan sulit ya. Kalau belum, nah dicek apakah Iya, Pak. sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan ini, dengan apa istilahnya itu, fokus atau scope dari jurnal ini, gitu kan ya. Tapi kalau dari ini education Iya, e-learning Pak. sepertinya sesuai ya kan? Itu ada education e-learning sama Iya, engineering Pak. ya. Ya mudah-mudahan sesuai karena game-based learning kan masuk education dan e-learning kan ya. Ya. Oke, Iya, ada pertanyaan atau iya, Pak. ada komentar, saran buat Vincentia mungkin dari yang lain? Silakan. Mungkin ada yang mau memberikan saran, komentar. Mungkin sarannya eh, cari jurnal lain ya, sebagai cadangan Vincentia ya. Iya, Pak. Nah, jadi kalau dan ini apakah cepat sekali memberikan keputusan di mulai dari di submit sampai diputuskan untuk diterima atau sebagainya, apakah cepat? Eh, Berapa lama? kalau
tidak salah publikasinya setahun. Oh Bentar Pak, iya saya cek beda dulu. kan publikasi kan karena setelah itu minta revisi. Cuman antara submitted dengan accepted itu lah atau antara submitted kemudian Kalau saya tidak salah baca, tiga ratus hari Pak, kayaknya 200 sekian, 300 oh hari. setahun ya. Terus Iya Pak. apa publishnya berapa lama? Mungkin bisa dilihat dari artikel yang ada di situ. Kan biasanya submitted terus apa revision bla 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 gitu. Terus publish kan ada ya. Iya Pak. Nah, coba dicek itu. Nah, ini dari situ bisa menentukan karena ada. Terus ini ada APC-nya nggak? Ada biayanya nggak? Kalau yang ini saya belum sempat lihat sih Pak. Ya, itu sambil dicek. Iya. Karena kalau dia bilang kan open access. Nah, open access itu ada konsekuensinya. Kalau mau cepat bayar itu, ya kan? Biasanya beberapa jurnal kan bilang begitu. Kami open access, tapi kalau Anda mau cepat, silakan bayar. Cepat ini dalam artian mungkin kurang dari setahun. Karena kalau tidak kurang dari, kalau lebih dari setahun, biasanya nah itu lama itu ya. Tergantung reviewernya punya waktu apa enggak. Kan tidak dibayar soalnya ya. Nah itu. Dan biasanya kan double anu ya, blind review ya, jadi dua orang ya. Dan itu akan sangat lama biasanya. Gitu ya, Pak Vincentia ya. Iya Pak. Oke, terima kasih. Kita Ya, kasih terima kasih Pak. tepuk tangan buat Vincentia. Oke, siapa lagi? Selanjutnya, next. Saya boleh, Pak. Silakan. Go ahead. Sudah bisa dilihat belum ya PPT-nya? Ya, Ini jadi artikel yang saya rencanakan untuk dimasukkan ke jurnal yang punya UNY. apa Saya tuh? pakai teori gamification dan reading comprehension. Jadi Nama jurnalnya apa? Boleh tahu? Lintera, Pak. Linktera. Ya. Itu ada Scopusnya atau Sintas saja? Saya lihat tadi sintatika saja, Pak. Tadi. Maksudnya enggak Scopus. Itu saya Belum Scopus. jurnal yang dari UNY juga udah Sinta satu tapi nanti bayar 7 juta Pak kalau mau Aduh, dimasukkan. aduh. Berat. Iya, Ya, silakan. ya, jadi eh, reading comprehension itu eh, kemampuan yang sangat penting untuk anak-anak dan orang dewasa berkomunikasi khususnya eh, pada anak-anak ya, dan understanding young children's early language comprehension itu krusial untuk kesiapan mereka ketika nanti berada di lingkungan pendidikan. Ya, mohon maaf, bisa full screen nggak? Oh Bisa, ya, terlalu bisa kecil ya Pak. terlalu kecil ya. Slideshow ya. Oke. Ya, karena krusial itu karena nanti ketika mereka masuk ke lingkungan sekolah itu akan membantu mereka untuk belajar bahasa yang akan dipelajari, bahasa lain yang akan dipelajari mereka, dan untuk uh, mendevelop skill yang lainnya. Lalu uh, goalnya dari reading comprehension untuk
para siswa itu untuk mereka itu mengerti primary idea dan relevant details, ya, dan bukan untuk menyempurnakan bagaimana mereka itu bisa mengucapkan suatu kata secara sempurna. Dan yang gamification sendiri, karena sekarang sudah digital semua, gamification itu lebih memudahkan para siswa untuk belajar reading comprehension. Nah, jadi gamification is a non-gaming approach to learning that makes use of game design and principles to increase user engagement and enjoyment while learning, with the goal of inspiring students and improving their educational experiences. Teori lainnya juga dikemukakan oleh Fitria Utomo Mutia dan Geding. Learning materials that include gaming itu dibuat untuk memotivasi para pelajar yang mungkin mempunyai kesulitan dalam subjek-subjek tertentu. Dan Aldous-Huxley dan Ozdemley mengemukakan gamification application harus bisa dinikmati, harus bisa menarik para siswa, dan mengandung sebuah atau beberapa tantangan agar siswanya itu dapat kayak mengejar apa yang dipelajari. Dan it should include narrative, competition, feedback points, levels, leaderboards, time-based, and avatars. Metodenya sendiri saya menggunakan scoping review karena bisa menyediakan evidence dan gaps yang dipaparkan dalam beberapa paper. Dan database-nya saya menggunakan Scopus karena large coverage, high quality standards, dan widest range of reviews. Dan stages untuk memilih studinya ada deciding research questions, identifying related studies, choosing papers to be included, making data chart, and summarizing and reporting the data. Research question yang saya gunakan ada dua, yaitu what impact does gamification have on the motivation of children to engage in reading comprehension activities, dan yang kedua, what age group of children benefits the most from gamified reading comprehension strategies. Inclusion, ini inclusion saja yang saya masukkan. Inclusion kriterianya ada dokumen-dokumen yang ditulis dengan jenis artikel yang ditulis dalam bahasa Inggris dan harus bisa diakses, maksudnya open access. Tapi saya itu mengalami kebingungan karena ketika saya masukkan booleannya itu ketemunya sudah 48 dan 14 paper dari masing-masing research questions. Jadi saya ragu untuk melanjutkan ini pakai Scopus saja atau harus ditambah mungkin misalnya dari Erik atau, tapi saya sudah mulai ini menginclusion dari 48 dan 14. Itu progresnya dari saya.
Oke. Mungkin ada dari yang lain? Bagaimana saran untuk Jihan? Jadi dengan hanya memakai Scopus sudah cukup banyak. Apakah perlu ditambah? Oh iya Pak, ini saya tadi belum menyampaikan saya pakainya Lintera karena tadi saya lihat itu gratis dari mulai submit sampai insya Allah kalau keterima papernya itu mempublishnya dan juga itu sintetika dan kalau mau fast track itu 0 rupiah juga. Fast track itu berarti apa? Lebih cepat. Iya, Terus kita bisa request itu karena apa? itu saya belum nyari tahu juga sih Pak, tapi yang tertera tadi Beda antara fast track dengan jalur biasa berapa lama? itu juga saya belum mencari, tapi kayak Oh, nggak ada waktu saya cari di dokumen yang sudah diterima gitu ya Pak ya. hmm. Lalu tadinya Tapi saya, dia hanya 2 isu per tahun ya, berarti lebih 2 kali setahun ya. iya 2 isu. Hmm. Dan coba dicek isunya, salah satu isu berapa artikel. Kalau yang 2024 itu ada 11. Oh, coba saya lihat. Apa Saya juga 11 lagi ya? buka ini. Saya lihat currentnya. 11 itu normal ya. 7 Pak ya? Saya lupa tadi. 7 pun juga normal saya lihat. Jadi Iya, cukup high quality kalau dia jadi cukup selektif ya. iya Pak. Gratis itu ya itu. Tuntutannya nanti juga cukup besar ya. Iya, Ya nggak apa-apa, monggo. iya. Oh, oke, mungkin kalau yang apakah dengan Scopus saja cukup? Tergantung kalau menurut saya ya. Kalau ada artikel sejenis yang misalnya dia pakai Scopus cukup ya nggak apa-apa. Maksudnya sudah ada previous studies yang melakukan itu, ya kan? Iya, Pak. Alasannya itu cukup ini juga bahwa Scopus itu apa tadi? Ada beberapa alasan ya. Iya, widest range areanya. Biasanya kalau scoping review itu normalnya berapa artikel ya pakai. Nah itu juga dilihat. Iya, Oh, Pak. itu, ya dilihat aja normalnya dengan scoping reviews yang lain seperti apa gitu ya. Terus ini artikel ini sudah pernah menerbitkan scoping review sebelumnya enggak? Hmm, kalau itu scoping atau systematic literature review saya belum apa ya Nah, mencari, tapi dia menerima literatur research gitu Pak. oh, Soalnya dibedakan dari research biasa dengan yang literatur template-nya. Tapi riset saya dari lihat kok sama aja. ya. Oh gitu. Iya, Mas, kamu sudah cek artikelnya ya. iya, Kan kalau literature research ya berarti studi pustaka. Studi pustaka itu bisa scoping, bisa systematic, bisa meta analisis gitu ya. Ini ada bibliometric analysis juga ini. Saya lihat di current issue-nya ini. Punyanya Fauzi dan kawan-kawan ini. Mapping research in socio-pragmatic linguistics on food vloggers on YouTube. A bibliometric analysis. Bibliometrik itu mirip-mirip systematic literature review ya guys ya. Kalau nggak salah. Oh, pakai ini fast viewer kayak punyanya Bu Vicky. Ini bisa dilihat abstraknya. Using publish or perish and fast viewer software, enabling the processing and visualization of data in this field. Ya, jadi melihat ini visualisasinya juga. Oke, jadi coba dicek dulu itu ya, Jihan. iya Pak. Oke. Ada pertanyaan untuk Jihan mungkin atau saran, komentar? Nggak ada? Oke, kita kasih Jihan tepuk tangan juga seperti Vincentia. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang lain? Siapa? Darah Primordia, Rahma atau loh?
Dimas kemana? Menghilang. Oke dah. Bikin koneksi ya, masalah koneksi. Ya, antara Primordia atau Brahma, silakan. Siapa yang duluan? Atau shoot mungkin bisa shoot secara di layar begini. Sebentar Pak, saya masih masukkan ininya, apa namanya, yang Prisma Flow diagramnya itu. Mungkin Mbak Rama bisa dulu. Ah, ya, ya, ya. Oke. Silakan. Ya, Rahma ini sudah jadi artikelnya. Iya. Tinggal kemarin masih merapikan analisisnya lagi sih, Pak. Atau mau langsung ke artikelnya saja, Pak? Karena Oh, iya, PowerPoint saya belum nggak apa-apa. maksimal. As, apa, bagian per bagian. Pak, dua-duanya aja. Karena kemarin kan sudah beberapa saya bahas, gitu, Pak. Ya. Karena, ya, berikut judul dari paper yang rencana mau saya publish. Exploring Instructors Experience on YouTube-based Learning for Online TOEFL Program. Jadi ini case study in kampung Inggris. Saya nggak tahu Pak kalau misalkan case study ini banyak peluangnya nggak sih Pak kalau di apa dipublish? Bisa, bisa. Case study bahkan single participant. Participant. Iya, single participant aja bisa kok. Karena kemarin Pak David sempat bilang kalau yang lebih menarik itu yang kuantitatif gitu. Itu bukan saya yang bilang. Oh Prof. iya, Irwan Abdullah dari UGM waktu kami ikut workshop writing di Iwan Abdullah apa namanya IAS, Iwan Abdullah Scholar. Beliau itu yang bukan saya, karena beliau iya. tim, terus timnya itu kayak mengolah ini dan mengatakan bahwa mungkin setelah ini ya apa eh, penelusuran segala macam itu. Scopus ini khusus Scopus kan karena fokus universitas di Indonesia kan Scopus ya. Itu lebih suka kuantitatif daripada kualitatif. Bukan berarti yang kualitatif kemudian nggak bisa loh ya. Tidak. Tapi mereka punya tendensi yang kuantitatif itu lebih gampang dipublikasi. Katanya begitu. Jadi saya meneruskan saja apa yang pernah diceritakan ke kami di itu. Ya, silakan. Hmm. Jadi berawal dari penting urgensi atau kebutuhan dari digital tools dalam pendidikan sendiri, apalagi setelah pandemik ini, kampung Inggris yang awalnya English imersif yang rata-rata orang harus datang ke sana itu harus total berubah menjadi online. Nah, sejak saat itu masih program ini masih terus berlangsung karena untuk memfasilitasi teman-teman yang bekerja atau tidak bisa meluangkan waktu untuk stay di kampung Inggrisnya. Nah, sementara program di lembaga yang saya teliti ini terkhusus untuk TOEFL karena memang di sana satu-satunya official on-site test atau placement test di kampung Inggris. Kemudian kaitannya dengan YouTube karena memang banyak sekali eh, apa online program yang ditawarkan itu selalu mengkolaborasikan dengan YouTube based learning karena selain popularitasnya, selain dia fleksibel, kemudian aksesibel, dia bisa digunakan sebagai supplementary material atau materi pelengkap. Nah, penelitian tentang penggunaan YouTube sebagai base learning supplementary material sendiri sudah pernah diteliti banyak orang dari mulai untuk me improve improving vocabulary skill, kemudian ada listening skill, ada speaking skill, grammar skill, atau performing self-regulated learning. Seperti itu. Nah, untuk research gap-nya sendiri saya temukan bahwa masih sedikit research yang membahas tentang YouTube, peranan YouTube ini dalam menjadi supplementary atau pelengkap materi, terutama terkhususnya untuk program-program TOEFL preparation class. Nah, sedangkan eh, eh, research gap lainnya adalah
jarang sekali yang mengungkap dari teachers perspektifnya karena rata-rata yang diungkap adalah jadi students-nya. Nah, kita fokusnya untuk perspektif dari teacher tentang benefits dan challenges atau tantangan dalam pengaplikasian YouTube ini. Nah, untuk research question-nya sendiri ada dua. Yang pertama, bagaimana instructors di Mahesa itu atau di Mahesa Institute atau di Kampung Inggris itu menerapkan YouTube sebagai pelengkap materinya. Kemudian yang kedua adalah perceived benefits, jadi persepsi mereka tentang manfaat dan tantangan dalam penggunaannya sendiri. Nah, kemarin saya bahasnya sampai sini aja ya, Pak ya. Untuk metodologinya, 7 participants, kemudian menggunakan semi-structured interview. Untuk data collection-nya, semi-structured interview nanti dikumpulkan, kemudian dibahas secara tematik. Nah, transkripsinya sendiri nanti untuk validity and reliability-nya, kemarin saya sudah melakukan interview dan mentranskripnya dan membagikan transkrip saya ke semua partisipannya. Jadi mereka juga ikut baca, atau yang disebut sebagai member checking. Nah, setelah approve, baru saya kumpulkan dalam tabel-tabel dan dibahas sebagai finding dari masing-masing research question. Nah, untuk YouTube utilization-nya, ini hasil temuannya adalah, mungkin saya tampilkan ininya aja, Pak ya, tabel saya. Ya, silakan. Itu interviewnya ditambah in-depth, semi-structured in-depth interviews. Oh, structured in-depth interview. Baik, Pak. Biasanya begitu, semi-structured in-depth interview. Jadi in-depth interview itu menggali sedalam mungkin. Semi-structured berarti sudah ada guide pertanyaannya, tapi eh, tergantung respon interviewinya. Jadi misalnya jawabannya kok menarik ya, saya gali lebih lanjut. Jadi pertanyaan tidak ada di situ, ya kan? Oh, Itu kan iya, betul, Pak. Ini untuk kolomnya, harusnya ini pseudonym ya, tapi nggak apa-apa lah. apa kalau Ya, untuk ada insight, kemudian ada perception. Nah, perceptionnya ini persepsi secara umumnya, apakah dia lebih ke positif atau negatif. Nah, rata-rata di sini perceptionnya hampir semuanya bilang helpful atau positif. Tapi ada juga yang eh, bilangnya apa ya kompleks gitu ya, bagus tapi harus seperti ini ya. The use of ini bla bla bla. Kalau studentsnya dan teachernya bisa memanagenya dengan baik. Maksudnya di sini sama-sama melaksanakan tanggung jawabnya ketika students dikasih video ditonton sebelum kelas ya harus ditonton. Nah, kalau enggak ini akan malah menjadi apa ya pekerjaan 2 kali kerja gitu. Akhirnya teachernya di live session juga harus menjelaskan tentang rekaman YouTube-nya itu tadi. Itu ada beberapa yang bilangnya seperti itu. Tapi so far full untuk teachernya. Kemudian untuk benefits-nya sendiri rata-rata eh, ini Pak. Ada yang membahas bahwa lebih efisien, jadi meringkas waktu karena si live session atau via Zoom online kelasnya itu hanya 60 menit atau 90 menit. Sementara kali, materinya sangat banyak. Iya, Pak? kali berapa? 60 menit kali berapa dalam dua sehari? puluh 20 kalau mereka hanya ambil satu paket. 20 itu Oh iya, berapa minggu? oh iya, Pak ya. Eh, 20 meeting itu Senin sampai Jumat biasanya, Pak. Intensif ya? Iya. Berapa? Oh Lima ya, kali. untuk research question satunya belum saya jawab ya, Pak ya. Maaf, maaf. Untuk programnya sendiri itu ternyata eh, ada tiga ada 3 level. Jadi si TOEFL ini dibagi menjadi 3 level. Yang pertama ada pre-TOEFL, kemudian TOEFL 1 dan TOEFL 2. Nah, untuk pre-TOEFL dan TOEFL 1 ini masih punya silabus yang hampir sama, yaitu 20 meeting. Start meetingnya itu setiap tanggal 10 atau setiap tanggal 25. Jadi dari Senin sampai Jumat. Kemudian satu 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 program itu yang 20 meeting itu tadi Pak, itu dikasih 20 video YouTube untuk ditonton. Hmm. Jadi sebenarnya anjuran dari institutionnya itu video ditonton sebelum kelas. Ya, ya, ya. Anu toh, Nah, jadi ya, kayak flip learning gitu Pak ya. Jadi dikasih
Jadi mereka melakukan flip learning dulu, jadi disuruh nonton videonya dulu, nanti untuk pembahasan langsungnya di live session. Jadi ketika datang di session Zoom-nya, mereka sudah diharapkan sudah punya base atau apa ya, foundations dulu gitu. Itu untuk ditanyakan di sana. Nah, ternyata kan challenge-nya juga beberapa yang kaum pekerja atau sibuk dan belum sempat nonton atau malas, mungkin motivasi mengikuti kelasnya juga kurang, itu belum nonton. Jadi akhirnya ya teachernya akhirnya jelasin dari A sampai Z lagi di live sessionnya. Jadi sangat tidak efisien. Seperti itu. Ada beberapa responnya seperti itu. Saya agak lupa. Ini khusus listening ya. No, untuk TOEFL semuanya, Pak. Jadi Oh, 20 sesi listening. itu untuk oh ya, untuk silabusnya itu 3-4-3. Jadi 3 untuk listening, 4 untuk structure, 3 untuk reading. Nah, nanti itu minggu pertama. Minggu keduanya lagi diulang lagi dari listening lagi, 3-4-3 gitu. Oh, kalau misalnya dibagi itu enggak, pertanyaan enggak ini ya, enggak sedetail itu ya. Misalnya kesulitan apa saat eh, listening, terus saat speaking and apa structure and written expression, terus saat reading gitu. Nah, ya ini global saja berarti ya. Iya, Mak. Jadi memang lebih fokus ke pengaplikasian YouTube ini gimana sih gitu. Kalau untuk research question satu saya memang menanyakan tentang silabus, gimana pengoperasiannya, penerapannya dalam silabusnya, institusinya. Nah, mereka menjelaskan bahwa 3-4-3 itu yang saya tanya lebih dalam tuh kenapa kok SWA strukturnya dikasih lebih banyak gitu, 4 meeting, sementara yang 8 meeting, sementara yang lainnya cuma 6 meeting gitu. Nah, mereka beralasan karena memang materi structure and written expression sesuai rujukan rujukan resource-nya mereka itu lebih banyak skill yang harus dipelajari daripada reading dan listening. I see. Ada pertanyaan misalnya apa hasil dari misalnya ini kan persepsi ya, Iya, Pak. persepsi guru misalnya kan di akhir pertemuan di pertemuan ke-20 apakah mereka puas dengan peningkatan performance para student mereka gitu. Hmm, Nggak ada ya. dari harusnya ada sih Pak, karena ada evaluasi guru setiap di akhir pembelajaran seperti kuesioner seperti itu Pak. Tapi kan persepsi Tapi persepsi ya, persepsi itu kan bisa subjektif ya. iya, Ya, artinya kemudian kan bisa disimpulkan bahwa walaupun ini persepsi guru, tapi mereka kan minimal ya tidak terlalu apa ya subjektif kan. Artinya merasa bahwa ini bermanfaat untuk iya. siswa. Jadi mereka rata-rata menjawabnya dari pengalamannya. Jadi berdasarkan pengalaman saya, challenge-nya seperti ini. Jadi terus mudahnya seperti ini. Apakah itu juga terlalu subjektif Pak? Enggak juga kan persepsi Iya, ya kan persepsi kualitatif ya ya tetap aja dari sudut pandang eh, gurunya yang kita tampilkan di situ. Saya kira tidak ada apalagi ini kualitatif kan tidak ada usaha untuk membuatnya menjadi ya cukup objektif kan. Ini kan kita memaparkan bahwa oh begini ya, yang ya, lesson learn yang mungkin bisa dipelajari iya, di buku yang lain yang mungkin juga ingin menerapkan hal yang sama. Nah tadi yang fokusnya ke itu flipnya itu yang memang tantangannya ya. iya, Pak. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Mungkin kenapa di situ? Ada misalnya guru berhasil meminta siswanya untuk nonton dulu, tapi ada yang Iya, kesusahan. ada Pak. Jadi ada yang menceritakan bahwa sepengalaman mereka siswa yang menerapkan, maksudnya menonton video dulu itu ya semakin mudah di ini. Hmm. Dan Damis. mereka nurut nonton ya, nonton dulu nurut. Iya, Mak. Karena rata-rata kan kalau peserta kursus itu sudah komit kalau ambil online kan berarti harus serius. Karena di Iya. selain bayarnya mahal, Ini kan dia biasanya yang eh, ya studennya mereka punya target. ya studennya diasumsikan sama ininya ya. Sama apa?
dari Backgroundnya backgroundnya yang sama ya, sama rata-rata. rata-rata sama karena boleh nggak sih kalau dilihat ini Pak dari tujuan pembelajarannya karena rata-rata kan yang mengambil TOEFL itu sudah pasti adult learners jadi yang sedang kuliah atau sudah lulus kuliah biasanya untuk Ya, next seharusnya study. ya bisa ini kan ke situ diterangkan bahwa background studentnya hampir sama. Yang ingin studi lanjut, yang ingin apa pekerja mungkin untuk peningkatan karir gitu ya. Iya, harus dijelaskan di bagian mana? Di intro atau di karena kan mereka nggak masuk jadi partisipasi Ya, tapi keterangan tentang kelasnya nggak ada. di Bisa di partisipan sekali ya. Ya atau artinya di mereka nah ya. guru-guru ini mengajar kelas-kelas TOEFL yang ditujukan untuk mereka-mereka yang ingin studi lanjut, mereka-mereka yang Oh ingin iya. mencapai nilai TOEFL minimal berapa gitu misalnya. Bisa kan? Saya kira background yang menjelaskan eh, kelas-kelas yang diajar para guru ini juga menarik untuk dikemukakan gitu. Ya, harusnya ini ya Pak ya dari dua perspektif gitu ya Pak ya. Atau mungkin jadi Tetap dari next. perspektif gurunya, enggak masalah. Cuma artinya ada keterangan tentang kelasnya itu. Ini kan sambil sama semua dari 7 guru ini ya, kelasnya sama. Iya, kelas. Iya Pak. Kalau nggak salah di research question yang pertama itu beberapa Pak sudah saya jelaskan Pak bagaimana skema kelasnya untuk siapa, kemudian Nah, yang apa? nanti itu saya tambahkan di situ saja mungkin Pak. Hmm, oke. Nah ini kalau nanti rencana eh, Jurnalnya ini berarti. iya, saya cari-cari di Taylor and Francis. Saya pengennya di Q3 kalau nggak Q4 gitu. Ya, enggak apa-apa. Nah, Indonesia. saya nemu Kalau nyari Tera yang Indonesia masih belum ini sih, Pak. Belum Anda nemu. biasanya dari luar ya. Ya, jadi Apalagi yang education dan applied linguistics saya kira nggak ada dari Indonesia. ini Pak ada, tapi saya mau masih tanya Pak David dulu. Ada college teaching ini Pak, tapi Heeh, UK dan dia rating apa namanya metriknya itu ini Pak. empat. Metriknya lumayan besar. Nah ini Pak, 11 hari, 91, kemudian 14 hari, terus 30%. Oh. Kan lumayan Pak ya. Cuman Tapi saya belum lihat. skopnya Nah ya, itunya Pak, skopnya. College teaching ini kan agaknya, biasanya untuk university. nah ya, Nah, itu graduate, undergraduate, and graduate level. Issues in teaching. issues in teaching. Apakah bisa issues in teaching in general gitu ya? Saya mau Kalau tanyanya ini. adult learners malah lebih ini, karena ini isu-isu di higher education ini kalau saya lihat. Cuman apakah artikel punya kamu itu bisa masuk ke sini? Kan ini kan Hmm, informal education. education, bukan formal education ya. Ini Iya. coba Hmm, dipertimbangkan. Kalau adult learning coba ada nggak yang tentang adult learning? Ini kan adult kan? iya. Mau yang Indonesia ada UPI tapi Q2 kayaknya saya Waduh, sadar diri. Ijal itu sudah sangat terkenal. Susah ini Pak. Ya nggak apa-apa kalau mau nyoba, ya. Jangan, Saya jangan cari-cari dulu aja Pak ya. Ijal. Dari Malaysia biasanya banyak. Malaysia sama Thailand. Kalau nanti untuk publishnya sendiri, saya lihat yang contohnya kakak tingkat kemarin kan second writersnya Pak David ya Pak ya, sama Bu Lila gitu. Oh, itu Nah yang untuk ini first. gimana Pak? Iya, nggak apa-apa, monggo. Go ahead. Nanti saya Oke. sempurnakan lagi, terus saya
kirimkan Pak David untuk dibaca, boleh nggak Pak? Ya, monggo. Mudah-mudahan Makasih Pak. sebelum UAS ya kalau bisa ya. Ya minggu ini insya Allah Pak. Oke deh. Ya, terima kasih. Ada komentar tentang artikelnya Rahma dari yang lain? No? Oke, kita kasih tepuk tangan juga untuk Rahma. Oke, yang lain, monggo. Terakhir, Primordia tadi Dimas kontak katanya nyekar dalam dalam rangka Hari Guru. Nggak bisa gabung karena lagi balik Surabaya. Saya nggak tahu dia nyekar ke makam guru yang di mana. Mungkin guru dari sekolahnya ya yang sudah berpulang. Terkait guru itu saya di tempat saya itu orang-orang yang punya jasa dan segala macam itu terpampang ininya. Harusnya kita punya. Masa kita itu di FIB. Oke, silakan Primordia. Artificial Intelligence in Academic Writing, Reducing or Increasing Foreign Language Anxiety. Wah, ini judulnya sudah menarik ini. Ya, tapi ini kemarin sebetulnya saya judulnya itu Writing Anxiety, tapi karena setelah saya cari itu ternyata masih underexplored itunya papernya, jadi saya ganti lebih besar lagi skopnya jadi Foreign Language Anxiety, Pak. Tanya dulu, bisa ketemu judul ini dari mana? Ilhamnya. Jangan Oh, katakan saya belum. ini sih Pak, saya apa browsing-browsing di Scopus itu kan Pak, saya cari-cari baca-baca jurnal. Tesis saya juga tentang ini. Artificial Intelligence in Academic Writing. Iya, Oh. tentang writing anxiety. Jadi ini bagian nanti dari tesis gitu. Bagian dari lead review-nya. Sebetulnya maunya seperti itu sih Pak. Cuma tapi eh, takutnya beda karena yang tesis saya itu writing anxiety, sedangkan yang ini itu lebih general lagi. Writing anxiety di mana? Kalau tesis saya di Indonesia, Nggak maksudnya apa? Kelompok apa? adult SMA, learner, EFL adult learner, Start Learners di sebuah universitas. universitas. In English ya? Iya, Writing in English. English writing ya? iya, targetnya EFL Pak. Oh, oke. Em, Bahasa dan sastra Inggris atau English for academic writing? Atau academic purposes? Dua-duanya kalau itunya targetnya Oh, kuantitatif, kualitatif, mix, mix mix. Oke, I see. Eksperimental atau kuesioner? questionnaire. Kuesioner. Ya. Kualitatifnya dari interviews. Dari ininya analisisnya karena nanti butuh eh, kayak kategorinya nanti alasannya mereka kenapa merasa AI itu reducing anxiety seperti itu Pak. Jadi yang research question yang pertama itu tentang korelasinya, lalu yang kedua itu tentang eh, pendapatnya dari partisipannya. Oke, silakan ini dulu. Coba coba. Oke. Ya. Itu later. Itu waktu proposal. Jadi judul saya Artificial Intelligence in Academic Writing, Reducing or Increasing Foreign Language Anxiety. Eh, di sini saya eh, ada introduction, methodology, dan results. Jadi Hmm. introductionnya dari previous tadi itu AI tools itu sudah eh, berpengaruh, sangat berpengaruh di eh, education, terutama language learning. Kalau digunakan di language learning, AI tools itu digunakan untuk membentukkan grammar, untuk enhancing vocabulary, dan personalized learning. Sedangkan yang FLE ini eh, biasanya adalah murid-murid atau siswa yang
eh, takut untuk menerima feedback dan lack of confidence di saat mereka mengeluarkan skill berbahasanya. Nah, hubungan AI dan foreign language anxiety ini di previous tadi itu AI itu bisa mengurangi rasa cemas tersebut. Namun eh, walaupun mengurangi rasa cemas tersebut ada juga yang membuat eh, orang-orang itu bergantung berlebihan kepada AI sehingga menjadi eh, confidence-nya itu jadi berkurang. Nah, saya em, propose systematic literature review karena ingin melihat pengaruh dari AI itu pada foreign language anxiety. Jadi research question-nya adalah what are the effects of AI tools on foreign language anxiety as reported in the existing literature. Nah, studi desainnya adalah systematic literature review menggunakan Prisma Guidelines. Inclusion-nya jurnal dari 2014 hingga 2024 dan peer reviewed, lalu open access dan berbahasa Inggris. Exclusion-nya studi yang tidak membahas tentang AI tools atau FLA, serta studi yang bukan berbahasa Inggris dan gray literature seperti tesis, report, atau proceeding. Nah, search strateginya ini saya baru menggunakan baru mencari di Scopus saja dengan search query yang seperti ini. Nah, setelah saya search, sudah saya ekstrak main findings-nya. Sementara masih main findings-nya. Nah, nanti setelah semuanya sudah ada, nanti tesis menggunakan tematik sintesis. Nah, yang kemarin itu sudah saya ekstrak. Awalnya datanya ada 59, lalu sudah melalui proses screening, dan yang terakhir itu 11. Setelah saya baca-baca systematic literature review itu walaupun 11 tidak apa-apa, yang penting nanti discussion-nya itu membahas lebih dalam lagi tentang findings, methodology, sama intervention-nya. Karena scope ini juga eh, kurang kurang ada studinya, jadi yang open access hanya 11 saja di Scopus. Saya sudah cari di PubMed yang lain, yang di PubMed, tapi di PubMed juga eh, kurang, tapi nanti mungkin akan saya perbaiki search query-nya, jadi mungkin saya cari lagi di database yang lain selain Scopus. Ini tabel dari main findings-nya. Setelah saya baca dari main findings-nya itu, kebanyakan findings-nya itu menunjukkan bahwa AI ini memang berpengaruh kepada anxiety. Eh, Majority dari findings-nya itu menunjukkan bahwa AI bisa mengurangi kecemasan karena murid-murid bisa menggunakan AI tersebut sesuai dengan yang mereka inginkan. Contohnya, mereka bisa menggunakan AI itu untuk memperbaiki paragrafnya, tetapi di salah beberapa studi ini ada juga yang ini mana ya? Ya, eh, read- pokoknya tentang reading anxiety. Kalau AI itu bisa menaikkan reading performance-nya, tetapi tidak bisa mengurangi kecemasan dalam reading itu. Sementara itu yang saya temukan, karena belum saya susun dengan rapi.
Oke, terima kasih Bro Mardia. Ya, menarik. Saya kira menarik ya. Bisa lihat search query-nya tadi nggak? Nah, itu search query-nya. Oke, menemukan search query ini bagaimana prosesnya? Itu juga saya coba-coba satu-satu, Pak, karena Hmm. banyak sinonimnya dari istilah-istilah ini. Hmm. Oke, jadi sebanyak itu menemukan berapa tadi? 59 kalau totalnya. Kalau yang hasil akhirnya 11. Yang satu Chinese di exclude itu kenapa tadi? Chinese in Chinese language ya? Nah, itu Chinese Iya, karena targetnya Chinese artikel dari Cina atau artikel in Chinese? artikel in Chinese. Oh, Kedua bahasanya Chinese. hmm, I see. Karena ini ya, search-nya bisa multibahasa sehingga ikut kemasukan ya. Iya, Terus tahunnya tadi paling lama tahun berapa? saya carinya paling lama tahun 2014, tapi yang saya temukan paling lama itu 2022. Jadi hanya ada 2022 sampai 2024. Ya, karena AI itu kan baru muncul AI yang generatif ya, yang GPT ya, pre-train apa itu? Generatif pre-train transformer itu memang akhir 2022 setahu saya. Dan langsung di akhir itu dan kemudian 2023 terus sampai sekarang bermunculan begitu banyak artikel yang membahas tentang AI. Karena AI sendiri sebenarnya sudah muncul sebelum itu. Ya, Iya, AI-nya sendiri sudah lama, cuma lama. kalau yang ini studinya pun yang 2022 itu cuma satu, 2023 juga cuma satu, baru yang naik itu di Iya, 2024. karena model generative pre-trained transformer itu baru muncul ya itu akhir 2022. Kenapa disebut generative pre-trained transformer? Karena dia bisa memberikan hasil yang jauh lebih komprehensif, jauh lebih memuaskan daripada model AI yang lama. Karena dia memakai model LLM, Large Language Model ya. Jadi datanya itu sangat besar. Kalau yang lama itu kecil ya, sehingga terbatas ininya. Dan itu kemudian besar. Oke. Tadi research question satu ya, kalau tidak salah ya. Iya, tentang efek dari AI tools ke foreign language anxiety-nya. Iya, nggak apa-apa sih, saya kira 11, tapi asalkan itu tadi nanti research and discussion-nya eh, apa ya, mendalam ya. Iya. Oke, oke, good. Jurnalnya kemana? Sebenarnya sebenarnya kemarin mau ke International Journal of Education Technology in Higher Education, cuma itu Q1, Pak. Jadi mungkin saya mau cari yang lain lagi. Itu dari mana tuh? Negara mana? It, Netherlands. Oh, Belanda. Ya, dicek aja itu apakah bayar APC, apakah berapa cepat. Itu kemarin saya pilih itu karena ini sih, Pak, free Oke. itunya, submitnya. Ya, itu tadi biasanya free itu punya tendensi lama, ya. Bisa sampai 2 tahun lebih. Ya, karena konsekuensi kalau mau cepat ya bayar gitu biasanya. Mereka kasih pilihan seperti itu. Ya. Dan ada juga faktor mereka hanya menerbitkan dalam setahun berapa artikel. Nah, itu akan membuat backlognya panjang banget. Ya, dan kemudian kemungkinan untuk di reject juga besar biasanya. Ya, memang susah. Ya. Ya, mungkin dua dua ini aja, dua
dua pilihan jurnal ya. Ya, Pak. Bisa yang agak tinggi satu sama yang tadi seperti dikatakan Ahmad tadi ya, sedikit Pak. Biasanya yang ke tataran ketiga, keempat itu sudah cukup banyak ya. Dan ya mudah-mudahan sesuai dengan skop dan tujuan jurnal tersebut. Ada komentar untuk Primordia dari yang lain? Ya, monggo, saya kira sudah bagus semua ya. Tinggal hasil akhirnya seperti apa dan kemudian proses untuk submissionnya seperti bagaimana ya. Good luck semua ya, termasuk punyanya Dimas, PT Leoni dan Restu ya. Mudah-mudahan lancar, artikelnya selesai, bisa di draft finalnya bisa dikumpulkan untuk UAS dan sekaligus juga minimal ada tanda submissionnya ya. Sudah submitted lah ya. Mudah-mudahan tidak submitted kemudian rejected ya. Mudah-mudahan submitted with revision ya. Entah itu major atau minor enggak masalah ya. Oke. Pak David udah ada ini Pak, apa rekomendasi Pak jurnal iya yang mungkin Jurnal. kakak tingkat sebelumnya. Iya, enggak tahu anak-anak itu bisa coba tanyakan langsung ke mereka, entah ke Ari sendiri, terus mereka nyari-nyari sendiri. Kalau nanti saya ngasih malah yang berat-berat itu, LLT seperti itu kelas dewa sudah. Penulis-penulis top itu biasa di situ. Termasuk Bu Joy Egbert barusan, Kaliko, Call, Journal. Bahkan Tesel IJ pun banyak orang Indonesia loh ke sana. Sudah pernah visit Tesel IJ ya? Tesel IJ itu free. Banyak nama orang Indonesia di situ. Saya pernah melihat ada nama Bu Anita Lee dari Widya Mandala dan yang lain-lain. Kalau saran saya tidak spesifik nama jurnal, tapi coba yang diterbitkan dari Malaysia, Brunei, Thailand. Mungkin. Atau ya itu, kalau ke Scopus, dibalik ke IMPA, terus kalian coba cek. Ya memang tedious ya, kumpulkan waktu. Tapi nanti kalau mengerjakannya bersama-sama, mudah-mudahan bisa lebih cepat. Ya, jadi ke Scopus, Simago.jr itu ya, Simago JR, kan dari Q1 sampai Q4 ya. Nah, kalian khusus lihat yang Q4 dan Q3-nya. Dicek buka satu, satu, satu. Sehingga nanti ketemu, oh ini. Kalau memang tujuannya Scopus ya. Kalau tidak ya Sinta 2, 3 sudah cukup saya kira. Seperti siapa tadi yang Sinta 3 itu? Jihan ya tadi ya. WNY Iya, Pak. tadi. Lingtera itu lumayan saya lihat. Ya. Darling Tera banyak ya punyanya ini punyanya yang UIN itu banyak ya sekarang ya kan, entah UIN Malang, UIN mana lagi banyak itu, sampai UIN yang ada di Aceh itu UIN apa itu rata-rata mereka punya jurnal Sinta 2, 3 itu, bahkan ada beberapa sudah Scopus, itu juga banyak, bisa coba. Mudah-mudahan hasil reviewnya sesuai dengan yang kita harapkan, bahwa ya cukup minor revision, ini tambahin dan gitu. Ya, monggo. Silakan menargetkan setinggi mungkin, walaupun juga jangan lupa tetap ini ya, tetap apa istilahnya? Realistis. Ya betul, pijak pada bumi ya. Artinya kalau sudah kirim terus dicek ya tidak usah kecewa, biasa itu. Oke? Saya dengan Fariha nggak tahu ya, kami dua-dua ditolak, sementara dengan Bu Ayan
lolos. Tahu Fariha ya, yang dari Pakistan tapi sudah lulus ya barusan. Itu rajin menulis dia. Dan ini satu lagi, oh by the way, ada APC, dia nulis. Saya mahasiswa dari Pakistan, bisakah APC-nya di gratis? Bisa ternyata. Padahal APC-nya sekitar 3.000 berapa dolar. Jadi monggo, ya boleh dicoba. Terus saya harus bayar APC sekian untuk open access. Nah, Anda nego aja. Ya. Biasanya mereka kalau lihat oh masih student dan dari negara berkembang biasanya. Kasihan ya Pak ya. Iya, nah itu makanya. Loh, ada loh yang khusus itu di state di ininya apa saya lupa itu. Jadi khusus student nanti harga khusus dan sebagainya. Kan kalau konferensi kan juga sama ya. Nanti dibedakan. Conference participant dari negara ini bayar sekian, dari negara ini bayarnya lebih murah kan itu biasanya. Termasuk Indonesia biasanya bayar lebih murah. Ya, untungnya ya dari Indonesia. Nggak tahu kita harus terenyuh atau bagaimana. Tapi ya itulah faktanya. Oke, saya kira terima kasih semua ya. Good job. Ya, salut. Kalian berani melakukan hal tersebut ya di tengah kesibukan kuliah dan juga penyiapan proposal saya kira kan. Ya kan? Ini pasti berarti sudah mau proposal semua ya habis ini ya. Sudah semester 3 soalnya ya. Iya, Iya Pak, Pak. insya Allah bulan depan. Ini Nah, UASnya berarti dikumpulkan kapan, Pak? Karena awal Desember sepertinya kita seminar proposal. iya ya, UASnya biasanya minggu kedua sih. Maksudnya UAS minggu kedua, minggu depan kan masih minggu tenang, habis itu minggu pertama, berarti masih ada 3 minggu, ya kan? Minggu depan minggu tenang, minggu pertama UAS, minggu kedua UAS, jadi sekitar minggu ketiga Desember. Ya, Kalau seminar proposal ya Pak, minggu minggu tenang ya Pak ya. itu saya belum dapat kabar dari Mbak Dila atau Prof. Ayan. Mungkin kalian malah yang lebih tahu karena prosesnya kalian yang ikuti. Ya, mudah-mudahan lancar lah. Oke? Amin. Terima kasih Pak. Oke, good luck ya semua.